السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم ربنا اهدنا فإنك أنت خير من هدانا وزكي نفوسنا فإنك أنت خير من زكاها. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد. إخواني وإخواتي hadirin wal hadirat, wabil khusus semua pengurus Masjid An-Namirah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita semuanya bisa duduk di majelis ini, yang mana bapak dan ibu semuanya malam ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk di masjid ini, di majelis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka orang itu akan dipahamkan, akan dingertikan tentang urusan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita husnubon semuanya, bahwa bapak ibu semua yang hadir di sini adalah orang-orang pilihannya Allah. Siapa yang menggerakkan hati kita ke sini? Siapa yang menggerakkan langkah kita ke sini? Siapa yang menggerakkan pikiran kita ke sini, kaki kita ke sini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, belum tentu yang dekat dengan masjid ini datang malam ini. Betul? Maka mungkin di sini ada orang yang jauh rumahnya, mungkin 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, atau lebih dari itu semuanya. Tujuannya untuk hadir majelis ilmu. Maka apa? Maka ketahuilah bapak dan ibu semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ughdu aliman au kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, fala takun khamisan fatahlak." Jadilah kalian semuanya aliman. Siapa itu aliman? Orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan, orang yang mengajarkan kita bagaimana kita bertauhid dengan benar kepada Allah. Orang alim adalah orang yang mengajarkan kepada kita hukum-hukumnya, syariat-syariatnya, halal dan haram, bagaimana kita salat, bagaimana kita taharah, bagaimana kita yatazawwaj, beranak, beristri dan lain sebagainya. Hada alim. Kalau enggak bisa jadi orang alim, au muta'alliman, jadilah kalian semuanya muta'allim. Apa artinya muta'allim? Orang yang belajar. Dan bapak ibu semua yang dirahmati oleh Allah, jenengan duduk semuanya di sini itu lebih mulia daripada saya yang duduk di sini. Jadi orang yang belajar itu lebih mulia sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang mengajar. Karena apa? Hadisnya Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk meniti ilmu, berjalan untuk belajar, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalan menuju surga. Jadi yang dimudahkan oleh Allah menuju surga itu jalannya jenengan semuanya. Jalannya bapak ibu semuanya, bukan jalan saya. Dan sesungguhnya Allah memberikan ampunan kepada siapa saja yang hadir ke majelis ilmu. Malaikat-malaikat beristighfar untuk anda semuanya, untuk bapak ibu semuanya.
kerikil-kerikil, batu-batu di jalan yang kita injak. Semuanya beristighfar untuk kita. Masya Allah. Kemudian hatta al-hitanu fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di laut semuanya turut mendoakan para talibul ilm atau para muta'allim, orang yang mau mendengar tentang ilmu. Jadi kalau ukuran muliahannya, mulian mana yang ngajar sama yang diajar? Mulian yang diajar, mulian talibnya, mulian santrinya. Karena Rasulullah berkata seperti itu. Tapi kita ini sebagai seorang guru, kita sebagai seorang alim, banyak sekali ancamannya. Barang siapa belajar, kalau ada orang alim, dia sombong dengan ilmunya, dia pengen dikenal orang, dia pengen terkenal, yubahi bihil ulama wa yatafakharu bihil juhala, supaya terlihat keren kepada orang-orang bodoh, lam yajid rihal jannah, maka orang tersebut tidak mendapatkan baunya surga. Baunya surga orang dapat, apalagi surganya. Maka saya sangat mengapresiasi ini yang datang nih, bapak-bapak ini. Betul? Berjenggot semua, udah berumur ini. Ya, mungkin ada 1-2 yang masih muda. Bapak ibu semuanya datang ke sini, tapi sudah usia tua. Maka sesungguhnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita syukuri. Dan ini patut kita syukuri. Karena yang sunnah menuntut ilmu itu ya yang usia-usia 40. Jenengan saya tanya, Rasulullah menuntut ilmu pertama kali diajar oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, umure pinten? Umure pinten? 40. Berarti apa? Jenengan ini kalau umurnya 40 atau lebih, inilah yang sunnah. Kenapa? Niru Nabi. Nabi itu awal mula belajar 40 tahun. Begitu pula banyak sekali kisah-kisah para ulama yang mereka itu belajar di umur lebih daripada 40. Tapi mereka menjadi ulama-ulama besar, mereka menjadi orang-orang alim. Seperti Ibnu Hazm Al-Zahiri misalnya. Itu umurnya sudah tua. Suatu saat ikut sholat jenazah. Ikut sholat jenazah kemudian apa? Allahu Akbar, takbir kedua ruku. Takbir ketiga i'tidal, takbir keempat sujud. Diledek banyak orang. Udah tua kok sholat jenazah saja keliru. Akhirnya marah dalam hatinya, belajar sampai menjadi seorang ulama mujtahid di dalam bidang keilmuan fikih. Bapak ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk kita di majlis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi malaikata sayyarin yaltamisuna majlisan min majalisiz zikri. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang namanya malaikat itu adalah malaikat-malaikat sayyarin. Apa itu malaikat sayyarin? Malaikat tukang jalan-jalan. Setiap hari diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nyari apa? Yaltamisuna majlisan min majalisiz zikri, untuk mencari majlis zikir. Majlis zikir itu apa? Tafsirnya tentu banyak. Majlis ilmu termasuk bagian majlis zikir, majlis orang yang bertasbih, majlis orang yang baca tahlil, majlis orang yang baca la haula wala quwata, majlis qiraatul Quran, majlis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis kumpulan istighfar dan lain sebagainya. Ini Allah setiap hari menurunkan malaikat-malaikat disuruh nyari orang yang duduk. Dan hadisnya enggak main-main. Hadis riwayat Imamul Bukhari, hadis paling sahih. Mencari orang-orang yang apa? Duduk beristighfar. Ketika para malaikat itu mendapati orang-orang yang duduk di sebuah tempat kita namanya Masjid Namirah, begitu aja gampangnya. Tempat kita namanya Masjid Namirah.
Mereka melihat ada orang istighfar, mereka melihat ada orang solawat, apalagi mereka melihat ada orang belajar ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu afdalu min majalisidz dzikr. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, habis itu malaikat kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, wa huwa a'lamu bihi. Padahal Allah sudah tahu sebenarnya. Allah sudah tahu. Cuma tadi habis diperintah, masa kok enggak nanya. Para malaikatku, madza tajiduna fil ard? Apa yang kalian dapati di dalam bumi? Mereka menjawab, inna najidu qauman yastaghfirunak wa yuhallilunak wa yusabbihunak wa yastaghfirunak wa yumajjidunak. Ya Allah, kami mendapati kaum yang lagi duduk di majlis, mereka istighfar kepadamu, baca tasbih kepadamu, baca tahlil kepadamu, mereka mengagung-agungkanmu. Allah berkata, ya, emang mereka tahu siapa aku? Malaikat menjawab, biizzatika wa jalalika, dengan kemuliaan dan keagunganmu. Andai kata mereka tahu bisa melihat engkau, maka mereka akan lebih lagi mengagungkanmu. Terus apalagi yang mereka minta? Mereka minta agar dimasukkan surga. Allah bertanya lagi, emang mereka tahu apa itu surga? Pernah melihat surga? Malaikat menjawab, demi keagunganmu, andai kata mereka bisa melihat surgamu, maka mereka semuanya akan lebih minta lagi akan surgamu. Terus mereka minta apa lagi? Mereka minta dijauhkan dari siksa api nerakamu. Allah berkata, emang tahu mereka apa itu neraka? Malaikat berkata, ya Allah, andai kata mereka tahu apa itu siksa nerakamu, maka mereka akan lebih lagi minta supaya dijauhkan dari siksa api nerakamu. Ini majlis zikir. Allah berkata lagi, kalau begitu wahai malaikatku, saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Semoga kita semua di sini diampuni. Kita nyari apa lagi di sini kalau nggak nyari ampunan Allah? Semoga Allah berkata, aku ampuni mereka semuanya. Malaikat protes, ya Allah, sesungguhnya di majelis zikir itu ada umat, ada orang yang laisa minhum, mereka bukan golongan daripada mereka. Tapi mereka cuma datang ikut mampir, datang cuma ikut sebentar. Mereka bukan bagian dari itu. Kata Allah, kullu dzalika sawasiya, semuanya itu sama. Yang duduk di situ, istighfar di situ, adapun orang yang cuma mampir saja, semuanya sama saya rahmati. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat lain dikatakan haffatuhumul malaikatu birrahma wal maghfirah. Orang yang duduk di majlis ini maka akan dinaungi oleh para malaikat dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan itu semuanya. Amin ya rabbal. Ini tentang utamanya kita duduk di majlis ilmu. Apalagi jenengan melihat ahli ilmu, seorang ustaz, seorang kiai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tanqihul Qaul, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man nadhara ila wajhi 'alimin fa fariha biha, khalaqallahu ta'ala minha malaikatan tastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah." Riwayat Imam Suyuti dalam kitabnya Lubabul Hadis. Barang siapa yang duduk melihat wajahnya orang alim, kemudian dia suka dengan orang alim itu, maka Allah ciptakan dari sukanya dia, bahagianya dia melihat seorang ustadz atau seorang alim,
malaikat yang beristighfar untuknya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Pertanyaannya, jenengan nyawang kula iki seneng ta mboten? Seneng ta mboten? Ustaze sik cilik. Ustaze gak jelas. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak, ibu semuanya, kalau jenengan melihat orang alim, ustaz, kiai, senangi, cintai, apapun backgroundnya. Biasanya kita ini kan jadi orang awam. Mohon maaf, pilih-pilih. Itu kan ustaz Salafi, itu kan ustaz NU, itu kan ustaz Wahabi, itu ustaz PKS itu. Nah. Bapak ibu semua yang dirahmati oleh Allah, mau ustaz NU, mau ustaz Wahabi kah, Salafi kah, Muhammadiyah kah, semuanya, selagi dia menyampaikan kalam Allah, selagi dia menyampaikan kalam Rasulullah, maka senangi dia, cintai dia. Naudzubillah, kita ini diadu domba oleh konten-konten kreator. Yang mana ada orang bikin apa? Bikin konten untuk mengadu domba. Ustadz ini begini, ustadz begini. Padahal ustadz ini dan ini nggak ngapa-ngapain, tapi diadu domba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti itu maka apa? Pertama kali masuk neraka. Karena apa? Namamah. Apa artinya namamah? Tukang adu domba. Hati-hati. Maka alhamdulillah, ya, kita itu kalau melihat seorang ustaz, seorang kiai, seorang alim, apapun backgroundnya kita senangi. Tentu berbeda. Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, D ila akhirih berbeda. Karena apa? Sahabat sendiri berbeda. Ulama sendiri berbeda. Dalam beberapa hal berbeda. Apalagi sekarang yang lagi viral tentang musik, betul? Satu mengatakan haram, satu mengatakan tidak apa-apa. Ya, musik itu tergantung. Ya, khairuhu khair wa qabihu qabih. Ada yang mengatakan haram, neraka, tidak apa-apa. Kenapa? Ini adalah ranahnya ijtihad para ulama. Karena memang secara teks hadis tidak pernah dibilang Rasulullah haramal musik, nggak ada hadis. Ya, cuma ini beristihad dari beberapa. Oh, Rasulullah itu mengharamkan apa? Hara wal harira wal ma'azif, alat-alat musik, maka disimpulkan musik haram. Bagus. Tapi ada yang menyimpulkan lain, menjadi apa? Menjadi musik itu tak apa-apa. Ketika baik ya baik, ketika nggak jelek ya jelek. Orang kalau nyanyi apa? 17 Agustus tahun 45. Gimana lagunya itu? Enggak orang Indonesia ini kan. Ya, Garuda Pancasila. Ada yang mengharamkan, ya silakan. Tapi tidak mesti yang haram itu yang benar. Yang halal itu yang paling benar. Tidak. Semuanya adalah ranah ijtihad para ulama. Maka apa? Dikatakan ikhtilaful ummati rahmah. Ikhtilaf umat itu rahmah. Jangan apalagi kalau belajar fikih. Wah. Jangan kalau sholat mesti baca Al-Fatihah. Gimana pembadan? Gimana pembadan? Loh, kalau mazhab Hanafi itu sholat nggak usah baca Fatihah. Dalilnya apa? Iqra'u ma tayassara minhu minal Qur'an. Kata Nabi begitu. Kalau dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minhu, sholat tidak usah baca Fatihah, sah. Coba dipraktekkan di Namira. Nanti diklaim masjid sesat. Kenapa? Karena sholatnya tidak baca Fatihah. Mazhab Hanafi sholat tidak baca Fatihah, sah. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu saat melihat seorang Arabi itu wong desa. Salat, istilah hadisnya musi'is salat. Salatnya jelek. Kemudian apa? Salat penjulit. Niki paham nggih bahasa penjulit? Satset, mari. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, irji fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu. Kamu tuh belum salat.
Ulangi lagi sholat. Seluwut. Kemudian apa? Lagi. Irji' fa innaka lam tusalli. Sholat lagi ketiga kalinya Rasulullah bilang lagi. Irji' fa innaka lam tusalli. Ulangi, kamu itu tadi belum sholat. Kemudian dia protes. Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadha. Rasulullah itu saya itu nggak bisa sholat yang lebih bagus daripada ini. Oh begitu. Apakah dimarahi oleh Rasulullah? Tidak, diajari cara sholat yang baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل في ذلك كله. Hadis ini mengatakan apa? Idza qumta ila sholati fakabbir. Kamu kalau salat takbir, takbiratul ihram. Ihram artinya apa? Haram. Kenapa diartikan takbiratul ihram takbir haram? Kenapa? Li'annahu yuharrimu ma kana halalan qabla takbir. Disebut takbir ihram takbir halal karena kalau sudah takbiratul ihram sesuatu yang halal menjadi haram. Tadi kalau sebelum sholat boleh ngomong, jin apa mboten? Tapi kalau udah takbir tak boleh ngomong. Tadi sebelum takbir boleh makan? Boleh. Tapi kalau setelah takbir enggak boleh makan. Namanya takbiratul ihram li'annahu yuharrimu ma kana halalan qabla takbir. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ya bacalah Al-Quran apa saja yang mudah menurutmu. Atas dasar ini mazhab Hanafi berpendapat bahwa apa? Bahwa sholat itu tidak harus baca Fatihah. Tapi mayoritas ulama, jumhurul ulama, Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah yaqulun wa dhahabu bi anna as-salata la budda min al-Fatihati. Salat harus baca Fatihah. Dalilnya apa? Dalil dari Sa'id Al-Khudri, dalil dari sahabat Ibnu Abbas, dalil dari Ubadah bin Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla salatan wa lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an aw bi Fatihatil kitab, fa innaha khidajun." Barang siapa salat tidak baca Fatihah maka khidajun. Tidak sempurna. Tidak sah solatnya. Hadis lain Rasulullah mengatakan la solata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah solatnya kecuali baca Fatihah. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah yaqulun bi anna al-Fatihata ruknun asasiyyun min arkanis shalah, rukun inti daripada salat. Tapi ada ulama yang enggak mewajibkan. Nah inilah saya katakan tadi bahwa apa? Ulama itu macam-macam. Pokoknya kalau ada ulama beda dengan kita, atau kita yang beda dengan ulama, santai wae. Selagi dia masih rukuk, masih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senangi, kita cintai, karena kita tidak tahu ending hidup kita. Apakah kita itu nanti su'ul khatimah atau husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, jangankan kita yang cuma menjadi santrinya ustaz, santrinya kiai, santrinya Nabi saja banyak yang murtad. Tukang azannya Nabi murtad. Banyak. Ada seorang sahabat yang mana Masya Allah, dari jasa dia semua kaumnya masuk Islam, tapi dia sendiri mati dalam keadaan murtad lagi menenggak khamar. Nah kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Maka kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menghubungkan hati kita dengan Allah, tentu ustadz-ustadz, tentu kiai-kiai, dan tentu difasilitasi oleh Masjid Namirah. Ini kan fasilitas. Yang mana dengan fasilitas Masjid Namirah ini, kita bisa mendengar ustadz ceramah, kita bisa mendengar ustadz ngasih kajian. Maka
kita mendoakan semoga pemilik, pendiri dan pengurus masjid ini hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah, anak-anaknya, keturunannya semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi ahli ilmu wa ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Cuma itu yang bisa kita berikan kepada pengelola, pengurus dan pendiri. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, siapa yang menyambungkan hati kita dengan Allah? Ya Ustaz, Kiai, karena mereka lah yang paham tentang firman Allah. Mereka lah yang paham kalamullah. Karena tidak semua orang paham. Tukang macul disuruh buka Al-Quran ijtihad, nggak ketemu. Imam Syafi'i ketika mencari dalilnya tentang ijma' saja, baca Al-Quran 40 kali khataman baru ketemu. Nah tiap hari jualan apa gitu di pinggir jalan, yang ngaji saja nggak jelas, kemudian mau ijtihad sendiri, dari mana? Maka apa? Ada posnya masing-masing. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, maka ustadzlah, kiailah yang akan menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi ahli zikir. Ahli zikir itu apa? Hatinya, qalbunya, lisannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Ibnu Abbas, di dalam hadisnya Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari diringkas oleh Imam Al-Abi Jamrah dalam kitabnya Mukhtasar li Sahih Al-Bukhari. Rasulullah mengatakan, "Matsaludz dzakir lillahi walladzi lam yadhkurillah kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yo kita gerayangi hati kita. Sudahkah kita menjadi ahli zikir? Berapa istighfar yang setiap hari kita lafadzkan? Rasulullah itu minim-minimnya 100 kali. Sudahkah kita 100 kali? Berapa kali kita baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Berapa kali kita membaca salawat? Ulama salihin mengatakan bukti kita cinta kepada Nabi minimal kalau baca salawat itu sehari 300 kali. Kita udah 300 kali. Istighfar kita berapa kali? Tahlil kita berapa kali? La ilaha illallah berapa kali? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah dalam peristiwa agung namanya Isra dan Mi'raj. Semuanya sudah pasti tahu kisahnya bagaimana, karena tiap Isra Mi'raj biasanya ustaz-ustaz kiai-kiai ya keliling-keliling kampung ya untuk apa? Menerangkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj sudah sampai Sidratul Muntaha, ta'akhkhara Jibril. Jibril mundur, tak bisa nembus. Rasulullah kemudian berkata kepada Jibril, "Afi hadzal hal faraqal habibu habibah?" Apakah dalam keadaan kondisi seperti ini seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Rasulullah pengennya ditemani Jibril. Kemudian Jibril menjawab, "Rasulullah, kalau saya teruskan ikut naik kepadamu, maka apa? Lahurriqat janahi, maka sayapku akan terbakar." Tidak bisa, enggak makomnya Jibril nembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian apa? Rasulullah jalan sendiri naik burak. Di situ mendapatkan tempat yang indah. Kemudian Rasulullah di situ menemukan orang yang ada di dalam, yang mana Rasulullah sendiri belum masuk, kok ada orang di situ. Rasulullah berkata, "Amalakun,
Apakah ini malaikat? Anabiyun, apakah ini seorang nabi? Tak jawab. Kemudian apa? Kemudian nada munadin. Ada panggilan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu apa? Abdun kana lisanuhu ratban bi dzikrillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Di situ adalah ada hamba Allah. Ingat, bukan rasul, bukan malaikat, bukan nabi. Karena kalau dalam Al-Quran status abdun itu lebih mulia. Maka Rasulullah ketika dipanggil oleh Allah, dia tidak dipanggil dengan gelarnya. Dia tidak dipanggil dengan status sosialnya, tidak. Tapi apa dipanggil? Subhanalladzi asra asra bi'abdihi, bukan binabiyhi, bukan birasulihi, bukan bikhalilihi. Dan Rasulullah bangga dengan gelar abdun, seorang hamba. Maka tadi ada di langit, tadi di Sidratul Muntaha, orang yang malaikat tidak bisa tembus, Rasul Nabi tidak bisa tembus, hanya Rasulullah dengan seorang abdun. Kana lisanuhu ratban bidzikrillah, lisannya basah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu baca Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sungguhnya orang-orang abdun mukmin yang hakiki, ketika disebutkan nama Allah, maka apa? Maka hatinya bergetar. Ketika mendengar ayat Al-Quran, zadatuhum imana, imannya bertambah. Maka tadi kita solat Aisyah berjamaah dengan imam yang bacaannya Masya Allah. Kok iman kita tidak tergetar? Iman hati kita tidak terdetak. Kemudian iman kita tidak juga bertambah. Maka kita harus tanya kepada hati kita. Ada apa di dalam hati kita? Kana hadzal abdu ratban bi dzikrillah. Hamba yang dipilih menjadi kekasih Allah adalah apa? Lisannya ratban bidzikrillah, selalu baca, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah, yuk biasakan zikir. Ya, ustaz mau zikir berjamaah atau sendiri atau apa, terserah, yang penting zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya ada dalilnya masing-masing. Ya, ada yang suka berjamaah, ada yang suka sendiri, silakan. Ya, yang penting berzikir kepada Allah, itu adalah khilaf saja di antara ulama. Maka tadi yang dalil hadis yang tadi sudah kita sampaikan, malaikat yajiduna qauman yadhkuruna Allah. Mereka mendapati kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaum laisa fardan wahidan. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan hatinya apa? Selalu bergantung dengan masjid. Maka Bapak Ibu semuanya hadir di majelis ini, tidak hanya berzikir kepada Allah, tapi apa? Hatinya ada, namira ada di dalam masjid. Maka apa? Semoga Bapak Ibu semuanya menjadi kekasih-kekasih pilihannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lewat majelis ini kita menjadi ahli zikir. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis qudsi banyak diterangkan Allah rindu kepada kita. Allah kangen kepada kita. Pernah enggak kita merasa rindu kepada Allah? Kangen kepada Allah. Pada tengahan malam Allah menyeru, hal min mustaghfirin. Ada enggak orang yang istighfar? Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Ada enggak orang yang meminta kemudian aku kasih? Hal min da'in fa'ujibu da'watah.
Apakah ada orang yang berdoa, "Doh, tak tunggu, maka saya akan menjawab doanya." Kita dirindukan oleh Allah. Kita disayang oleh Allah. Kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, tentu kita tahu ya. Banyak hadis-hadis berseliweran. Jenengan kalau ngelakuin amal baik dicatat napa mboten kali malaikat? Kali malaikat sinten? Raqib Atid. Nggih napa mboten? Kalau melakukan hal yang buruk dicatat napa mboten? Qala ta'ala wa ma yalfidhu min qawlin illa waladaihi raqibun atid. Kita kalau melakukan yang baik dicatat sama malaikat, kalau yang buruk dicatat sama malaikat. Tapi ada hadis lagi mengatakan, Bapak Ibu semuanya, kalau ada seorang hamba amala hamila hasanan, beramal dengan amal yang baik, maka apa? Allah nyuruh segera, ayo segera tulis dia melakukan kebaikan. Malaikat loh masih malas-malasan. Tulis. Ketika jenengan semuanya melakukan dosa, ketika seorang hamba melakukan dosa, malaikat mau mencatat keburukan kita. Mau mencatat, kata Allah, stop. Stop. Jangan ditulis dulu. Ketika dia pagi hari melakukan atau siang hari melakukan maksiat, malaikat mau mencatat, dibela kita sama Allah, stop, jangan dicatat dulu. Barangkali nanti dia istighfar. Sampai siang gak ada istighfar. Sampai sore mau dicatat sama malaikat, di stop lagi sama Allah. Stop. Jangan catat. Siapa tahu dia nanti istighfar meminta ampun kepadaku, tak ampuni dosanya. Ditunggu sampai sholat isya mau ditulis sama malaikat. Ini si fulan melakukan dosa ghibah misalnya. Mau ditulis. Allah bela kita. Jangan. Siapa tahu sebelum tidur dia istighfar. Ketika sebelum tidur dia juga tidak taubat, tidak ingat kepada Allah, tidak istighfar kepada Allah, barulah setelah itu dia dicatat oleh malaikat si fulan melakukan dosa. Tapi tadi Allah nunggu, yang tadi kamu ngelakuin dosa, tunggu malam-malam. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lah. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Hal min da'in fa'ujibu du'a'ah atau da'watah. Ada enggak orang yang istighfar, tak ampuni dosanya? Ada enggak orang yang minta tak kasih? Ada enggak orang yang berdoa tak ijabai? Toh Tuhan kita ini luar biasa, bela kita. Bapak Ibu semuanya, dalam hadis qudsi dikatakan, innallaha mengatakan, yabni abna adam inna haramtu dzulma ala nafsi fala tadhalamu. Sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas diri saya sendiri, maka fala tadhalamu, kalian semuanya jangan berbuat zalim. Fala tadhalamu, jangan berbuat zalim. Zalim kepada siapa? Kepada orang ataupun kepada dirinya sendiri. Ada orang melukai dirinya sendiri, dosa apa mboten? Dosa. Ada orang kok bunuh diri, tambah dosa lagi, neraka. Karena apa? Dibelah kita sama Allah. Jadi yang lebih sayang kepada diri kita itu kadang-kadang bukan diri kita, Allah. Maka kalau kita dipukul orang, ini dalam fikih ya, kalau kita dipukul orang, kalau kita lagi dicubit orang, Allah bela. Anda enggak balas itu, Allah suruh kok. Allah bela kok kita. Maka dalam Al-Quran dikatakan, as-sinna bil sinni wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni
wal juruha qisas. Orang kalau mukul ya dipukul, nyubit ya dicubit. Matahkan gigi orang, ya dipatahkan. Matain hidung orang, telinga orang, ya harus dibalas. Loh, hak Anda dibela oleh Allah, baik hak dunia, hak akhirat. Maka bagaimana kita tidak menjadi pribadi muslim yang baik, yang taat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita harus mu'allaq bil masjid, mu'allaq billah. Maka diriwayatkan dari Zainal Abidin As-Sajjad, Zainal Abidin cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat gelar As-Sajjad. Apa artinya As-Sajjad? Ahli sujud. Ketika dia itu wudu, dia bergetar dan menangis. Ditanya para jamaahnya, "Ma bika ya imam? Ma yubkika ya imam?" Apa yang membuat engkau menangis dan bergetar, wahai imam? Ali Zainal Abidin As-Sajjad menjawab, "Atadri baina yadayyi man saqaf?" Tahu enggak kamu? Ini saya wudu ini saya mau menghadap siapa? Mau menghadap Allah. Maka ketika wudu saja dia suci, hatinya nyambung kepada Allah, ingat kepada Allah. Maka urusan ibadah bukan hanya diatur oleh ahli fikih, tapi juga harus diatur oleh ulama ahli akhlak. Bapak ibu semuanya, kalau menurut kitab fikih, jenengan ruku sujud ya nggak ingat Allah babar belas. Babar belas itu sama sekali. Maka apa? Dapat pahala atau enggak? Dapat pahala. Sah enggak sholatnya? Sah. Diterima oleh Allah atau tidak? Belum tentu. Maka konsep Islam, hadis yang panjang lebar kita sering mendengar. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang laki-laki berbaju putih, rambutnya hitam, la nara minhu athar as-safar. Kita enggak tahu kok tiba-tiba datang. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatai. Kemudian dia apa? Menyandarkan ini dengkulnya, apa? Dengkul itu bahasa Indonesia apa? Lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Muhammad, mal iman?" Muhammad, apa itu iman? Rasulullah menjawab, al-iman huwa an tu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa biqada'ihi khairihi wa syarrihi. Oke, itu urusan hati, iman. Jawab lagi, ditanya lagi, ya Muhammad, mal Islam? Apa itu Islam? Rasulullah jawab lagi, al-Islamu huwa apa? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimus salah wa an tu'tuz zakah wa an tasumur ramadan wa an tahujja baitallahi man istata'a ilaihi sabila. Syahadat, salat, puasa, haji. Kemudian terakhir, ya Muhammad mal Islam? Mal ihsan? Apakah cukup dengan sholat? Kita pokoknya sholat, zakat? Enggak. Tapi diatur oleh ulama akhlak, namanya ihsan. Atau kitab akhlak, bagaimana hati kita muraqabah kepada Allah. Rasulullah ditanya, ya Muhammad mal ihsan? Muhammad, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Ya Muhammad, ihsan itu apa? Kamu sujud, kamu ruku, kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kau bisa menyaksikan Allah, kau melihat Allah. Kalau nggak bisa kayak gitu, dibalik. Bagaimana? Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa merasakan itu, entah karena tipisnya imanmu, kurangnya imanmu, kurangnya pengetahuanmu tentang Islam, maka ketahuilah, fa innallaha yarak. Allah tahu apa yang kau lakukan. Allah tahu rukuk dan sujudmu. Maka Bapak Ibu dan Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, masalah ibadah dalam fikih bukan bagaimana kita rukuk, tidak. Itu kan kaifiyah. Maka bagaimana kita sujud, bukan itu saja, karena itu kaifiyah.
Tapi bagaimana kita, rukuk kita, sujud kita, hadir Allah di dalam jiwa kita. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka urusan ibadah harus juga diatur oleh ulama ihsan. Maka dari itu, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali mengarang kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah diterangkan bukan hanya bahasan rukuk, sujud, wudu. Tapi apa? Bagaimana kita mengatur hati kita kepada Allah ketika kita rukuk? Bagaimana kita menyambungkan hati kita kepada Allah ketika kita wudu? Tadi seperti yang dikatakan oleh Ali Zainal Abidin As-Sajjad, bergetar dirinya ketika dia apa? Ketika dia baru wudu saja. Bagaimana salatnya? Masya Allah. Bagaimana sujudnya kepada Allah? Dan tentu hal ini tidak bisa langsung kita lakukan. Perlu dengan ilmu, perlu dengan tadarrus, butuh ulama, butuh kiai, butuh ustadz yang membimbing, butuh majlis seperti ini. Maka Bapak Ibu semuanya, pesan saya yang istiqomah, kalau bisa ya hadir, ya. Kalau bisa ya hadir, ada majlis gratis. Diajak masuk surga gratis. Maka yang mempunyai kegiatan ini, Masya Allah, amal jariahnya luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Ada AC-nya, tempatnya wangi lagi. Seneng nggak sholat di sini? Saya itu kalau mondar-mandir mesti mampir loh. Walaupun kadang-kadang cuma lihat ikan. Kadang-kadang ya ketemu santri-santri saya yang alhamdulillah ada yang belajar di sini di Ma'had Ali. Alhamdulillah ada beberapa yang ikut belajar di sini. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tinggal 10 menit lagi nih, pesannya 1 jam. Betul Pak ya? Tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, namanya hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Aku, kata Allah, adalah menurut bagaimana prasangka hambanya. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka menjadi baik. Barang siapa berprasangka buruk kepadaku, maka menjadi buruk. Maka hati kita ibadah kepada Allah harus diatur. Bagaimana kita seharusnya berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, urusan dunia maupun urusan akhirat. Jangan kalau buka toko yakin mantap kepada Allah, akan diberi rezeki oleh Allah. Dan ini juga dimasukkan sebagai ibadah. Karena apa? Ingat kepada Allah. Jangan dikira orang kalau buka toko ke sawah atau kerja nggak dapat pahala. Oh, pahala. Itu jihad fisabilillah. Kalau kita tahu ilmunya. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, atau dalam kitab Ta'lim mengatakan, kam min amalid dunya yasiru min amalil akhirah bi husnin niyah. Betapa banyak perbuatan-perbuatan amalan dunia tapi berubah menjadi amalan akhirat ketika tahu bagaimana niatnya. Tapi hadis yang jelas Rasulullah mengatakan, man kharaja min baitihi, barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa pergi dari rumahnya untuk bekerja, mencari nafkah untuk anak istrinya, maka dia dihitung fi sabilillah hatta yarji'ah. Maka niatkan kalau kita nyari uang, buka toko, ya, jadi karyawan apa saja. Niatkan apa? Taqarrub dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya diganjar dan dikasih nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tata hati kita, bukan kita yang sering ke masjid yang terbaik, bukan. Mungkin ada orang yang enggak ke masjid, tapi apa? Ekonominya tertatih-tatih.
ekonominya terlunta-lunta, maka apa? Dia mencari rezeki untuk anak istrinya, maka dia dihukumi apa? Jihad fisabilillah. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, jangan kita itu kemudian nanti salah hijrah. Nah, ngertos salah hijrah. Dulu sebelum taubat itu apa? Saya ini pendosa, banyak dosa. Tapi ketika sudah taubat apa? Melihat semua orang jadi ahli dosa, seakan-akan dia yang paling baik. Na'udzubillah min dalik. Kan dan banyak orang seperti itu. Orang yang mengaku dirinya paling dekat kepada Allah, Habib ya. Habib mengaku dirinya kekasih Allah, maka apa? Sesungguhnya itu bukan kekasih Allah. Nah, itu adalah sifatnya orang Yahudi. Kan begitu. Orang Yahudi mengatakan, nahnu awliyaullahi wa ahibba'uh. Kita ini rek kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah. Dijawab oleh Allah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Ente iki banyak dosa. Maka orang itu merasa atau bahkan ngomong yang paling pintar atau yang paling soleh, wah ini orang yang paling celaka. Dalam Al-Quran juga dikatakan, wala tuzakku anfusakum. Apa wala tuzakku anfusakum? Jangan kau sok suci, sok paling keren, sok paling mantap. Maka kita tadilah hati kita tata, selalu ingat kepada Allah bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir atas rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Allah mengatakan, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang berzikir, menyebut namaku di dalam dirinya, aku sebut namanya di dalam diriku. Jadi jangan kalau nyebut nama Allah, jadi Allah juga menyebut namamu. Hei selamat, hei selamat, hei selamat. Hei Ali, hei Ali, hei Ali, hei Zaid, hei Zaid. Masya Allah, kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan amalan-amalan sunnah. Jenengan itu kalau ahli melakukan hal-hal yang sunnah itu bisa menjadi wajib kok. Ada orang kan misalnya sholat tahajud, lajin. Tahajud niku sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah. Gak ada yang jawab wajib nih. Tapi kalau ada orang kok ahli tahajud terus, ya, ketika suatu saat nggak tahajud, ada yang kurang dalam dirinya. Kenapa badan? Kayak gimana gitu. Ya, loh, orang kalau punya perasaan seperti ini, wah ini kekasihnya Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man taqarraba ilayya bin nawafil hatta ma yazalu al-'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza kuntu uhibbah kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih. Hambaku itu ketika terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, sampai menurut dia itu menjadi wajib, sehingga saking seperti itunya, kuntu hatta uhibbah, saya cintai dia. Wa idza kuntu uhibbah, jikalau saya sudah cinta sama dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, saya menjadi telinganya bagaimana dia mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih, aku menjadi penglihatannya bagaimana dia melihat. Maka orang mukmin hatinya dekat dengan Allah, sambung dengan Allah, melihatnya dengan nurullah, mendengarnya dengan sam'ullah, dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mendengar, melihat sesuatu yang tidak bisa didengar dan tidak dilihat oleh manusia biasa. Maka misalnya diriwayatkan pada Al-Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi itu seorang pakar ahli qiraat, ya, yang belajar ilmu qiraat, biasanya belajar Syatibiyah. Imam Syatibi ini buta. Buta. Tapi dia bisa melihat. Buta, kafif. Tapi bisa melihat dengan apa? Dengan mata hatinya.
Karena apa? Dia orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ini Imam Syatibi menikah. Buta menikah dengan seorang gadis penghafal Quran yang sangat cantik. Ibunya si perempuan tersebut tidak setuju. Hai anakku, inna jamalaka la yarahul a'ma. Kamu ini cantik. Nikah sama orang buta. Dia nggak akan bisa melihat kecantikanmu. Akhirnya apa? Kemudian si istri tersebut, wanita tersebut menjawab bahwa apa? Saya memilih Al-Quran daripada dunia. Akhirnya menjadi istrinya Imam Syatibi. Dan kemudian Imam Syatibi yang buta tersebut bisa menyebutkan isi segala hal yang ada di rumah. Bu, di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini. Buta, ahli Quran, dekat kepada Allah, zikir kepada Allah. Sungguhnya dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Tuh Imam Syatibi, kenapa seperti itu bisa melihat sesuatu yang dia sendiri buta? Karena dia melihat dengan nur Allah. Maka dalam hadis lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqu farasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah." Hati-hati kalian dengan farasah, mata batinnya orang mukmin yang dekat kepada Allah, karena dia yanzuru binurillah. Kemudian 1 menit lagi. Man dzaka wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhu. Barang siapa yang menyebut menzikir kepada saya fi mala'in, di tempat yang ramai. Imam Asy-Syanwani dalam kitabnya Syarah Hasyiatil Abi Jamrah Mukhtasarul Sahih Al-Bukhari mengatakan, man dzakarani fi mala'in ay man dzakarani jahran fi jama'atin. Barang siapa zikir kepadaku jahar dan jamaah, maka apa? Maka dzakartuhu fi mala'in a'la wa khairum minhu, kata Allah, maka aku sebut namanya di dalam sebuah tempat yang lebih ramai dan yang lebih baik dari itu semuanya. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga bermanfaat dan barakah. Sudah 1 jam pas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang hadir di sini diberikan taufik hidayah oleh Allah, diberikan ampunan oleh Allah, dilancarkan segala urusannya, urusan dunia dan akhiratnya, dijadikan oleh Allah ahli istiqamah. Semoga anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan. Semoga keluarganya semuanya, jiran-jiran tetangganya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah ahli istiqamah, istiqamah fi ta'ah, istiqamah fi huduri majlisil dzikri, istiqamah fi salatil jamaah. Kita berdoa terakhir, semoga yang wakaf, yang mengurus Masjid An-Namirah ini selalu diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah, hidup di dunia dan akhiratnya, dan semoga ini semuanya dicatat sebagai amal ibadah yang tiada terputus ila yaumil qiyamah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa tafaddal ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana barik fina wa fima alayna. Allahumma rabbana ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. ولا تجعل منا شقيا ولا محروما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا كفيته ولا مذنبا إلا غفرته
ولا عاصيا إلا تجاوزته ولا ضالا إلا هديته ولا دعاء إلا عجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا رب العالمين. سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ربنا انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ربنا انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في رفح. اللهم ربنا ارزقهم صبرا. اللهم ربنا ثبت أقدامهم. اللهم ربنا انصرهم يا عزيز يا غفار. انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم أهلك اليهود والأمريكا وشركائهم هلاكا شديدا. اللهم زلزل تقدى أحدامهم. اللهم لا تذل ولا تبق منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام. وصلي وسلم وتكرم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.